Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Resti dari Ilmu Hukum F dengan NIM 12020723131 akan menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai hukum laut. Yang pertama yaitu garis pangkal. Garis pangkal adalah garis di mana batas terluar suatu laut teritorial dan zona laut negara pantai lainnya, seperti zona tambahan, zona eksklusif perikanan, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan datum hidrografis yang berlaku pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang sekitarnya. Selanjutnya yaitu macam-macam garis pangkal. Yang pertama, garis pangkal biasa atau normal baseline. Garis pangkal biasa adalah garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus atau straight baseline, yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup atau closing line. Closing line adalah alam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat, garis pangkal lurus kepulauan atau pelagic baseline, yaitu garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar di wilayah negara tersebut. Indonesia dalam hal ini menggunakan garis pangkal kepulauan sebagaimana dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai dan negara kepulauan. Diakuinya konsepsi negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda 1957. Selanjutnya adalah laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan kedalamannya. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Setiap negara harus memiliki batas teritorial karena penentuan batas wilayah dilakukan untuk menentukan batas kedaulatan sebuah negara, membantu menentukan sumber daya, menentukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberi batasan tentang hak-hak berdaulat serta pengelolaan wilayah negara. Dan selanjutnya adalah hak dan kewajiban di perairan laut teritorial. Yang pertama, negara mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedua, dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi transportasi air asing. Kapal-kapal asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman dan melakukan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan politik negara pantai. Ketiga, negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi, pencegahan pelanggaran peraturan perikanan, penanggulangan pencemaran, penelitian ilmiah hidrografi, pencegahan pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh tetapi menyediakan pelayaran lalu lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin dari pemerintah Indonesia.
Tata cara pengukuran laut teritorial. Seperti yang diuraikan di atas, bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar negara pantai. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan yang sebaliknya. Yang berikutnya adalah zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. UNCLOS 1982, Pasal 24 ayat 1. Zona tambahan dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas hanya yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Tata cara pengukuran zona tambahan. Dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut kurang dari 12 mil laut menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Berikut ini beberapa hal guna memperjelas tentang letak zona tambahan, yaitu tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur, tempat atau garis-garis itu pangkal. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah laut teritorialnya, menghukum pelanggaran peraturan disebut di atas dilakukan dalam wilayah laut teritorialnya. Itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.